Organisasi adalah kelompok atau wadah yang dibentuk di lingkungan sekolah, kampus, atau perusahaan dengan tujuan untuk mengembangkan keterampilan, minat, serta potensi siswa di luar kegiatan akademis formal. Organisasi biasanya memiliki struktur kepengurusan yang jelas dan program kerja yang dirancang untuk melatih kepemimpinan, tanggung jawab, serta kerjasama di antara anggotanya. Apa saja yang menjadi permasalahan di organisasi? Bagaimana cara mengatasi permasalahan yang sering terjadi di organisasi? Mari kita simak presentasi kelompok 1 berikut. Baik, selanjutnya akan kami bahas tentang permasalahan organisasi. Yang pertama ada kesalahpahaman perbedaan persepsi antara anggota organisasi dan komunikasi yang seringkali menjadi faktor yang saling terkait, sehingga mempengaruhi kinerja tim serta efisiensi dalam sebuah organisasi. Misalnya, jika anggota organisasi memiliki latar belakang yang berbeda, mereka mungkin memiliki pemahaman dan perbedaan tentang tugas, peran, dan tanggung jawab masing-masing karena kurangnya informasi dan kesalahan dalam menyampaikan pesan yang dapat menyebabkan konflik dan kesalahpahaman itu terjadi. Solusinya apa sih? Solusinya yaitu dengan strategi komunikasi yang efektif dan penggunaan teknologi yang tepat. Yang kedua yaitu kurangnya profesionalisme. Anggota yang tidak menjaga integritas dan profesionalisme sehingga terjadi konflik saat melakukan tupoksi atau tugas, mulai dari pengalaman prioritas, pengutamaan prioritas, pembagian tugas yang tidak sesuai, serta perbedaan ekspektasi pada setiap orangnya. Contohnya, seorang anggota yang tidak menjaga integritas dan profesionalisme mungkin lebih banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak relevan dengan tugas utamanya, seperti menghabiskan waktu di media sosial atau melakukan aktivitas pribadi selama jam kerja. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam menyelesaikan tugas dan dapat mempengaruhi kinerja tim secara keseluruhan. Yang ketiga, yaitu ada kurangnya kerjasama. Dapat menyebabkan berbagai masalah termasuk konflik, kesalahpahaman, dan penurunan produktivitas. Kerjasama merupakan nilai yang penting dalam budaya organisasi. Solusinya apa? Solusinya untuk membangun tim menjadi lebih hidup, kita harus membuat atau merangkul satu sama lain dan tentunya tidak memupuk rasa egoisme dalam diri kita. Yang keempat yaitu kurangnya arah tujuan organisasi. Kurangnya arah dan tujuan organisasi dapat menyebabkan pengutamaan prioritas yang tidak tepat, sehingga tugas-tugas penting tidak diselesaikan dengan baik. Contohnya, organisasi tersebut tanpa arah yang jelas, sehingga sumber daya dan waktu digunakan tidak efektif. Organisasi itu harus punya tujuan supaya pasti arahnya. Misalnya, tujuan diadakan organisasi ini tuh untuk mengatasi keterbatasan, mendapat pengalaman, dan interaktif, untuk memberikan kontribusi yang positif terhadap masyarakat dan lingkungan melalui sukarela, dan masih banyak tujuan lainnya untuk membangun sebuah organisasi. Jadi untuk membangun sebuah organisasi itu perlu dan pasti membutuhkan tujuan organisasi. Kurangnya motivasi pada anggota. Contoh, produktivitas menurun, tingkat absensi yang meningkat, dan kualitas kerja yang kurang baik. Selanjutnya ada konflik antar pribadi. Seperti perselisihan antar anggota yang menghambat kerjasama dan produktivitas. Yang kedelapan ada masalah dalam pengelolaan sumber daya. Contohnya, kurangnya efisiensi dalam penggunaan anggaran dan kurangnya sumber daya manusia yang kompeten. Dan kesembilan di sini ada tekanan kerja yang tinggi. Contohnya, tingkat stres yang tinggi pada anggota dan turnover yang tinggi. Mengatasi permasalahan organisasi. Yang pertama di sini ada mencari akar permasalahan. Langkah pertama dalam mengatasi permasalahan organisasi adalah dengan mengidentifikasi masalah yang terjadi. Ini melibatkan pengumpulan informasi secara menyeluruh mengenai apa yang menyebabkan masalah, dampaknya terhadap organisasi, serta siapa saja yang terlibat. Dengan pemahaman yang mendalam tentang permasalahan ini, kita dapat memastikan bahwa solusi yang diambil tepat sasaran dan efektif.
Setelah masalah teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah menganalisis masalah tersebut dari berbagai sudut pandang. Dengan menganalisis dari perspektif yang berbeda, kita dapat menemukan solusi yang lebih komprehensif, mengantisipasi hambatan yang mungkin muncul, dan memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan organisasi. Poin selanjutnya yaitu kurangnya dukungan kelembagaan. Sekolah tidak memberikan sumber daya, perhatian, atau bantuan yang cukup untuk mendukung perkembangan dan kegiatan organisasi. Maksudnya adalah sekolah sebagai lembaga induk seharusnya memberikan dukungan yang memadai bagi organisasi siswa. Dukungan ini bisa berupa sumber daya fisik seperti ruang, peralatan, sumber daya manusia seperti pendamping maupun dukungan finansial. Namun, jika dukungan ini minim atau bahkan tidak ada, maka organisasi akan kesulitan untuk berkembang dan menjalankan program kerjanya. Dan bahkan ini menjadi hambatan dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Poin selanjutnya yaitu program kerja yang mangkrak. Dampaknya bisa menjadi masalah seperti menurunkan kredibilitas organisasi, semangat anggota, dan bahkan menciptakan ketidakpuasan. Maksudnya program kerja yang mangkrak adalah program kerja yang tidak terlaksana atau tidak berjalan sesuai rencana. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya perencanaan yang matang, kurangnya komitmen anggota, atau adanya kendala yang tidak terduga. Seperti yang sudah disebutkan tadi, itu dampak yang timbul akibat permasalahan tersebut adalah penurunan kredibilitas. Maksudnya organisasi dianggap tidak serius dan tidak mampu menjalankan program yang telah direncanakan. Penurunan semangat anggota yang merasa demotivasi karena hasil kerja mereka tidak terlihat. Kemudian ketidakpuasan anggota yang telah memberikan kontribusi besar akan merasa kecewa jika program kerjanya tidak berhasil. Poin selanjutnya yaitu senioritas. Senior memaksa junior melakukan tugas yang tidak relevan. Maksudnya adalah masalah senior sering terjadi dalam organisasi, di mana anggota senior cenderung memaksakan kehendak atau memberikan tugas yang tidak relevan kepada anggota junior. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan anggota junior dan menciptakan suasana yang tidak kondusif. Dampak yang timbul akibat permasalahan ini yaitu hambatan pengembangan anggota junior. Anggota junior tidak diberikan kesempatan untuk belajar dan berkembang. Kemudian munculnya konflik. Perbedaan pendapat antara senior dan junior dapat memicu konflik dalam organisasi. Selanjutnya yaitu atmosfer kerja yang tidak nyaman. Anggota junior merasa tidak nyaman dan tidak dihargai. Poin selanjutnya yaitu penumpang atau free rider. Anggota yang tidak bertanggung jawab atau tidak berkontribusi. Mereka bergantung pada usaha orang lain tanpa memberikan kontribusi yang berarti. Penumpang atau free rider adalah anggota yang tidak aktif dan tidak memberikan kontribusi yang berarti bagi organisasi. Mereka hanya menikmati hasil kerja anggota lain tanpa mau bekerja. Dampak yang timbul akibat permasalahan tersebut diantaranya beban kerja yang tidak merata. Anggota yang aktif akan merasa terbebani karena harus mengerjakan tugas yang seharusnya dikerjakan oleh semua anggota. Kemudian selanjutnya itu penurunan kinerja organisasi. Kinerja organisasi menjadi kurang optimal karena tidak semua anggota memberikan kontribusi maksimal. Selanjutnya yaitu kerusakan solidaritas. Keberadaan penumpang dapat merusak semangat gotong royong dan solidaritas dalam organisasi. Mengatasi permasalahan organisasi di poin terakhir ini yaitu komunikasi terbuka, yang dimana kita bisa melakukan komunikasi yang jujur, mendorong komunikasi yang jujur dan terbuka antara karyawan dan manajemen. Selanjutnya yaitu saluran komunikasi. Jadi, kita bisa menyediakan saluran komunikasi yang aman bagi karyawan untuk menyuarakan kekhawatiran mereka. Permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di organisasi yang selanjutnya adalah masalah komunikasi, yaitu kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan.
Yang selanjutnya ada masalah kepemimpinan, yaitu ketidakmampuan pemimpin dalam mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Yang selanjutnya ada masalah finansial, yaitu pengelolaan keuangan yang buruk atau anggaran yang buruk. Kemudian ada masalah tujuan dan strategi, yaitu kurangnya kejelasan visi dan misi organisasi. Yang terakhir ada masalah sumber daya manusia, yaitu kurangnya pengembangan kompetensi anggota organisasi. Kemudian cara mengatasi permasalahan organisasi yang selanjutnya ada terbuka terhadap kritik dan saran, yaitu menerima kritik dan saran dari karyawan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Dan selanjutnya ada membangun kesadaran, yaitu membangun kesadaran profesionalisme dan integritas dalam organisasi. Sebagai penutup, setiap organisasi pasti menghadapi berbagai tantangan. Namun, melalui identifikasi masalah yang tepat dan penerapan solusi yang efektif, permasalahan tersebut dapat diatasi. Pentingnya bagi seluruh anggota organisasi untuk berkolaborasi, saling mendukung, dan terus berinovasi demi kemajuan bersama. Dengan komitmen dan kerjasama yang kuat, kita dapat mewujudkan organisasi yang lebih baik, solid, dan berkelanjutan. Manajemen konflik yang baik dapat mengurangi dampak negatif pada kinerja organisasi, serta resolusi konflik yang efektif dapat menjaga hubungan antar pihak yang berkonflik dan meningkatkan produktivitas. Sekian dari kelompok 1, mohon maaf apabila ada kesalahan, baik kata, pengucapan, ataupun kesalahan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.